Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Kemendagri untuk memberikan motivasi kebangsaan dalam rangka pembinaan aparatur negara tingkat Pemda, Provinsi, Kota, Kabupaten se-Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid di kantor Gubernur Provinsi NTB. Topik kali ini adalah Pancasila dan tantangan globalisasi bagi aparatur negara. Kita akan membahas 5 poin, yaitu 1. Kondisi geopolitik dan geostrategi global. Perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat tentunya membuat gejolak dunia yang turut menghantam perekonomian Indonesia. Dengan sanksi tarif terhadap Indonesia sebesar 47%, maka produk kita pun akan semakin sulit untuk bersaing. Kemudian, berbagai konflik di dunia seperti perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, India-Pakistan, tentunya melahirkan keprihatinan dan dampak sosial politik ekonomi yang harus kita cermati. Beberapa negara maju dan berkembang seperti Rusia, Cina, Brazil, India, dan Afrika Selatan bergabung dalam BRICS untuk menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi barat. Dan Indonesia pun telah resmi bergabung dalam BRICS. Yang kedua, kita juga harus mengetahui dampak geopolitik dan geostrategi global pada Indonesia. Indeks harga saham gabungan menurun pada Februari 2025 dikarenakan ketidakpastian ekonomi global. Kemudian, PHK massal mulai terjadi. Selama awal tahun 2025 sudah tercatat kurang lebih 50.000 karyawan yang di PHK. Dan BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia saat ini sebesar 7.280.000 orang. Kemudian ancaman ketahanan pangan nasional seperti gangguan rantai pasok global, ketergantungan pada impor, dan melonjaknya harga pangan dunia harus mendapat perhatian khusus. 3. Geostrategi Indonesia. Para aparatur negara juga harus mengetahui apa yang menjadi strategi dan kebijakan pemerintah kita untuk menghadapi geopolitik dan geostrategi global. Indonesia menerapkan diplomasi yang bebas dan aktif dan kepemimpinan yang tinggi di kawasan. Indonesia juga menerapkan strategi ekonomi dengan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan diversifikasi pasar. Presiden Prabowo memiliki asta-cita dengan menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai prioritas nomor 1. 4. Tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila. Mari kita lihat bagaimana pemahaman ideologi Pancasila bagi para aparatur negara kita. Survei dari Alfara Research tahun 2018 mengungkapkan bahwa 19,4% ASN di 6 kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar menyatakan mereka tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian indeks perilaku korupsi Indonesia bernilai 3,85 yang mengindikasikan kecenderungan peningkatan perilaku koruptif. Data KASN 2022-2023 mencatat dari total 676 pelanggaran kode etik ASN, 25% diantaranya adalah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian data Kemenpan RB 2017 mencatat bahwa setiap bulan ada 30-40 orang ASN yang dijatuhi sanksi terkait radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi. Dan yang mencengangkan adalah data The Habibie Center 2017 menunjukkan 30-40% ASN di Indonesia telah terpapar paham radikal. Dengan sedemikian panjang pekerjaan rumah para aparatur negara kita, tentunya dibutuhkan suatu terobosan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Maka, izinkanlah kami mengajukan beberapa inovasi pembumian nilai-nilai Pancasila sebagai solusi bangsa. 5. Inovasi nilai-nilai Pancasila sebagai solusi bangsa. Berikut ini adalah usulan inovasi nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan oleh seluruh kementerian, lembaga, Pemda, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Yang pertama, diklat Pancasila dengan format video pendek. Buatlah suatu materi diklat Pancasila dengan konsep yang menarik dan berbasiskan artificial intelligence dalam bentuk beberapa video pendek berseri. Hal ini akan sangat efektif dan efisien.
karena materi diklat bisa diterima dan diulang-ulang oleh para ASN. Dan jangan lupa adakanlah evaluasi dan perbaikan secara berkala. 2. Lomba film pendek Pancasila. Buatlah film pendek yang mengangkat permasalahan di kantor. Berikut solusi penyelesaiannya dengan berbasiskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, peserta harus memviralkannya dan kegiatan ini dilombakan, sehingga dapat menggugah jiwa gotong royong dan kreatif dari para ASN. 3. Lomba paduan suara lagu-lagu kebangsaan. Lombakanlah paduan suara antar satker atau OPD dan buatlah videonya yang menarik untuk diviralkan. Insya Allah hal ini akan disambut dengan penuh antusias oleh para ASN. 4. Lomba cerdas cermat Pancasila. Adakanlah lomba sejenis cerdas cermat Pancasila bagi ASN secara luring dan daring. Hal ini akan melatih skill dan kompetensi ASN terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila. 5. Lomba gotong royong. Adakanlah lomba gotong royong per OPD atau satker dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat, seperti kebersihan, krisis air pada penduduk, tawuran remaja, anak putus sekolah, dan berbagai problem konkret lainnya, sehingga ASN dapat praktek langsung pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. 6. Inovasi pelayanan publik. Buatlah inovasi pelayanan publik yang tepat sasaran dan melebihi harapan masyarakat. Ya, sebagai contoh, Pemkab Banyuwangi memiliki inovasi rantang kasih. Seluruh penduduk lansia yang kurang mampu dan hidup sebatang kara di Banyuwangi akan diberikan makanan gratis yang sehat 2 kali dalam sehari. Sehingga negara benar-benar hadir untuk para lansia ini. Kemudian, Pemkab Bojonegoro melahirkan inovasi pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi komoditi buah belimbing. Para petani diedukasi dan diberi beragam stimulus, sehingga Bojonegoro menjadi sentra belimbing nomor 1 di Indonesia dan memiliki puluhan aneka produk olahan berbasis belimbing yang berhasil mengeluarkan Bojonegoro dari predikat kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Itulah beberapa usulan inovasi nilai-nilai Pancasila yang kami ajukan untuk Indonesia agar para aparatur negara dapat lebih memahami, mengamalkan, dan mencintai nilai-nilai Pancasila dengan sepenuh hati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.